Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafata dari kelas 2A D3 Teknik Kimia, kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang memahami organisasi. Organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan relatif dapat yang diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu dan pengalaman. Ilmu yang dimaksud tersebut adalah ilmu yang tidak bisa didapatkan di tempat umum seperti bangku sekolah. Setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan atau struktur yang memulai dari jabatan seorang ketua organisasi, diikuti oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Sejarah organisasi. Sebenarnya, sejarah organisasi belum pasti bermulanya kapan dan dari mana, tetapi di bawah ini adalah perkembangan organisasi dari waktu ke waktu. Yang pertama, setelah Perang Dunia ke-1, fokus dari studi organisasi bergeser kepada analisis tentang bagaimana faktor-faktor manusia dan psikologis mempengaruhi organisasi. Ini adalah transformasi yang didorong oleh penemuan tentang dampak Hawthorne. Gerakan hubungan antar manusia ini lebih terpusat pada tim, motivasi, dan aktualisasi tujuan-tujuan individu di dalam organisasi. Yang kedua, Perang Dunia Kedua menghasilkan pergeseran lebih lanjut dari bidang ini. Ketika penemuan logistik besar-besaran dan penelitian operasi menyebabkan munculnya minat yang baru terhadap sistem dan pendekatan rasionalistik terhadap studi organisasi. Yang ketiga, pada tahun 1960-an dan 1970-an, bidang ini sangat dipengaruhi oleh psikologi sosial dan tekanan dalam studi akademiknya, dipusatkan pada penelitian kuantitatif. Sejak tahun 1980-an, penjelasan-penjelasan budaya tentang organisasi dan perubahan menjadi bagian yang penting dari studi ini. Metode-metode kualitatif dalam studi ini menjadi makin diterima dengan memanfaatkan pendekatan-pendekatan dari antropologi, psikologi, dan sosiologi. 3 komponen struktur organisasi. Yang pertama, kompleksitas, mempertimbangkan tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis. Kemudian yang kedua, formalitas, sejauh mana organisasi menyandarkan dirinya pada peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku dari para pegawainya. Ketiga, sentralisasi, mempertimbangkan di mana letak dari pusat pengembalian keputusan. Organisasi, di dalam organisasi itu ada perilaku organisasi dan teori organisasi. Untuk perilaku organisasi, yang pertama pandangan mikronya, individu dan kelompok kecil. Yang kedua, fokus pada perilaku di dalam organisasi. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Untuk yang teori organisasi, yang pertama pandangan mikronya, unit analisis organisasi itu sendiri. Yang kedua, fokus pada perilaku dari organisasi itu sendiri. Yang ketiga, pengukuran efektivitas diukur dari kemampuan organisasi secara menyeluruh dalam mencapai tujuan. Mengapa sih organisasi itu penting? Organisasi yang pertama mungkin terbentuk ketika orang-orang melakukan kerjasama dan membagi tugas di antara mereka sendiri sehingga akan ditemukan sesuatu yang dibutuhkan, yaitu mencapai tujuan. Setiap organisasi mempunyai tujuan yang sangat berbeda walaupun semuanya sama-sama merupakan sebuah organisasi di mana individu-individu bergabung bersama untuk mencapai suatu tujuan dengan bekerja sama dan membagi tugas di antara mereka. 3 karakter organisasi. Yang pertama, pekerjaan, kekuatan, dan tanggung jawab komunikasi dibagi di antara para anggota untuk membantu organisasi mencapai visi, misi, dan tujuannya. Yang kedua, pusat kekuasaan timbul di suatu organisasi untuk mengarahkan mereka menghadapi tujuan-tujuan mereka. Ketiga, organisasi akan menempatkan stafnya pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Karakter organisasi prima itu ada banyak, ada 13 mungkin. Yang pertama, jujur dan dapat diterima. Yang kedua, mengenal dan menghargai karyawan yang baik.
Yang ketiga, memberi sesuai kemampuan bukan karena disukai atau karena ada hubungan. Yang keempat, pembayaran di atas rata-rata. Yang kelima, peduli terhadap kesulitan perorangan dan masalah karyawan. Yang keenam, memberi kepercayaan dalam pengembangan karyawan terutama dalam hal pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, mendukung perintah dan kebersihan. Selanjutnya, berusaha keras untuk melindungi karyawan sendiri, menghindari kecelakaan dan semacamnya. Selanjutnya, menyapa tiap-tiap karyawan sebagai bagian dari keluarga. Yang ke-10, menyediakan bantuan, berarti untuk kesehatan dan usia tua. Selanjutnya, menyediakan liburan tahunan dan waktu istirahat yang wajar. Yang ke-12, menyediakan kesempatan untuk belajar dan pelatihan untuk tugas pekerjaan yang baru. Yang ke-13, mengevaluasi atau menilai reguler terhadap kemajuan pekerjaan karyawan. Siklus hidup organisasi. Yang pertama, organizational birth atau kelahiran organisasi. Dengan memanfaatkan keahlian dan kompetensi, beberapa orang kemudian dapat menciptakan nilai atau value sehingga dapat disebut lahirnya sebuah organisasi. Menciptakan nilai, misalnya menemukan cara baru untuk dapat meraih pasar. Yang kedua, organizational growth atau pertumbuhan organisasi, yaitu organisasi yang mengembangkan keahlian dan kompetensinya. Banyak cara yang dilakukan agar dapat tumbuh seperti meniru strategi, struktur, dan budaya organisasi yang telah sukses sebelumnya. Yang ketiga, organizational decline atau penurunan organisasi, yaitu suatu organisasi yang gagal dalam mengantisipasi, mengenal, menghindari, menetralisir, atau menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal dan internal yang mengancamnya. Yang terakhir, organizational death atau organisasi yang mati, yaitu organisasi yang tidak bisa beroperasi dan beraktivitas lagi. Hal ini sebenarnya yang harus dihindari dari sesuatu organisasi. Apa sih faktor-faktor keberhasilan dalam organisasi? Yang pertama, ada mampu tidaknya manajer atau pemimpin menjalankan fungsi manajemennya. Yang kedua, tersedia tenaga operasional yang terampil sesuai bidangnya. Yang ketiga, tersedia anggaran, tersedia sarana dan prasarana, ada mekanisme kerja yang sesuai, dan yang terakhir, iklim kerja yang positif. Di sini iklim kerja yang positif yang dimaksud adalah istilah yang dipakai untuk memuat rangkaian variabel perilaku yang mengacu pada nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, dan prinsip pokok yang berperan sebagai suatu dasar sistem manajemen organisasi. Terima kasih, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Irham tentang struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi berperan dalam penentuan jumlah sumber daya manusia pada suatu organisasi. Mengapa bisa begitu? Karena dengan adanya struktur organisasi, maka akan bisa terlihat dalam organisasi tersebut ada bagian-bagian apa saja, sehingga dari melihat struktur organisasi tersebut kita bisa tahu berapa sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengisi bagian-bagian tersebut. Yang kedua yaitu diuraikan sebagai model keterkaitan antara peran bagian yang berbeda di dalam organisasi. Jadi di dalam suatu organisasi itu bagian-bagiannya berbeda. Nah, di dalam bagian-bagian yang berbeda tersebut ada saling keterkaitan, seperti bagian apa bertanggung jawab pada bagian apa dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu memperlihatkan hubungan yang formal antara orang-orang yang membentuk suatu organisasi. Yang dimaksud di sini yaitu akan terlihat siapa yang mengisi posisi apa dan siapa yang posisinya sejajar atau siapa yang posisinya menjadi seorang staf, sehingga dengan melihat struktur organisasi tersebut kita bisa dengan mudah untuk memahami dalam bekerja. Posisi sejajar itu posisi yang bagaimana? Posisi sejajar itu posisi yang bertanggung jawab langsung atas kontribusi untuk mencapai organisasi, sedangkan posisi staf tidak berkontribusi secara langsung. Yang keempat yaitu membantu pekerja menyesuaikan diri di dalamnya. Dengan melihat struktur organisasi, maka pekerja dapat memahami lebih baik dia bekerja pada bagian apa, sehingga dia dapat tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga dia dapat maksimal untuk mengerjakan apa yang di bidangnya tersebut. Yang kelima yaitu perlu disesuaikan dengan atau harus sepadan dengan perubahan lingkungan. Kenapa suatu organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan? Karena jika struktur organisasi itu
ingin mencapai kinerja yang maksimum, maka strukturnya juga harus disesuaikan. Contoh, untuk meningkatkan produksi, maka SDM-nya harus ditambah di bagian produksi. Dan seperti contoh lainnya, untuk menghindari kecelakaan kerja, maka dalam struktur organisasinya harus ditambahkan orang yang ahli dalam K3L. Jika struktur organisasi ini tidak tepat dengan tujuan maupun inti, maka akan sulit bertahan atau sukses. Yang selanjutnya yaitu posisi-posisi dalam organisasi. Posisi-posisi dalam organisasi ini terbagi menjadi 18 kelompok atau 18 macam. Yaitu ada Dewan Direktur. Dewan Direktur itu yang seperti apa? Dewan Direktur adalah orang yang membuat keputusan penting di dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada Sales Manager. Sales Manager adalah yang bertugas mensupervisi penjualan produk-produk hasil perusahaan. Yang ketiga ada Penasehat Hukum. Penasehat hukum membantu perusahaan menaati hukum dan terhindar dari segala macam masalah yang ilegal. Selanjutnya yaitu ini adalah ada contoh struktur organisasi. Lalu, budaya organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari sekelompok orang yang bersama-sama berdasarkan pengalaman dan lingkungan kerjanya. Yang kedua, membangun gambaran organisasi secara keseluruhan, yaitu menentukan tujuan dan perilaku agar mampu bertahan dan melakukan progres. Yang ketiga, orang-orang dalam organisasi diberi kepastian, wewenang dan tanggung jawab tertentu. Wewenang itu seperti apa? Wewenang adalah hak untuk membuat keputusan, untuk bertindak dan mengarahkan pekerja untuk bertindak. Sedangkan tanggung jawab adalah kewajiban pekerja untuk memberikan hasil yang maksimal kepada pekerjaan yang telah dibebankan kepada mereka. Dalam suatu organisasi akan tahu seperti apa bentuk wewenang itu, seperti siapa yang mengawasi siapa dan siapa yang diawasi siapa dan jabatan-jabatan pada tiap posisi. Di mana kita bisa menentukan wewenang dan tanggung jawab, kita dapat menemukan wewenang dan tanggung jawab pada uraian kerja, atau juga dapat secara bertanya-tanya saat pelatihan kerja. Dengan adanya uraian kerja ini, kita dapat terbantu untuk menghindari kesalahan saat melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kepercayaan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan adalah kunci menjadi organisasi yang baik. Kepercayaan sendiri itu apa? Kepercayaan adalah sikap atau keyakinan dalam menganggap sesuatu atau kemampuan atau kejujuran dari seseorang adalah benar. Yang nomor 2, mempunyai hubungan langsung dengan kinerja pekerjaan, kualitas layanan atau produk, kepuasan pelanggan, dan atau keuntungan. Mengapa bisa begitu? Dengan adanya kepercayaan dari atasan terhadap pekerja, maka kinerja pekerjanya akan menjadi meningkat dan akan menghasilkan produk yang baik. Nah, dari produk yang baik tersebut akan datang kepuasan dari pelanggan yang dapat juga mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Berikut adalah contoh kepercayaan tinggi dan kepercayaan rendah. Untuk contoh yang kepercayaan tinggi mengizinkan karyawan mengambil risiko, sedangkan untuk yang kepercayaan rendah pengendalian yang tidak baik. Untuk kepercayaan tinggi ini, suatu organisasi itu mengizinkan karyawannya untuk mengambil risiko, atau dengan kata lain seperti karyawannya ingin berinovasi, itu dibolehkan. Tetapi untuk kepercayaan rendah yang dianggap itu tidak baik atau tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan, maka tidak diizinkan. Untuk yang kepercayaan tinggi selanjutnya yaitu memberi penilaian, dan yang kepercayaan rendah yaitu tidak memberi pengakuan dan harapan. Ketika suatu perusahaan memberi penilaian atau seorang atasan memberikan penilaian terhadap pekerjaan bawahannya, jika pekerjaan itu dinilai baik, maka bawahannya akan merasa, oh, pekerjaan saya baik, jadi saya harus selalu lebih meningkatkan lagi. Sedangkan untuk yang tidak memberi pengakuan dan harapan, karyawan cenderung monoton dan hanya mengikuti apa yang diperintahkan saja. Selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi yang dapat dipercaya. Di sini ada 10 ciri khas organisasi yang bisa dipercaya. Yang pertama yaitu percaya menjadi yang terbaik bagi sesuatu yang dilakukan organisasi.
Yang kedua, percaya merupakan keutamaan dengan memperhatikan hal-hal kecil dalam melakukan pekerjaan apapun dan poin-poin lainnya. Selanjutnya, apakah budaya bisa diubah? Budaya sendiri perubahan budaya akan terjadi tetapi lambat dan hanya melalui ratusan pemaksaan yang digerakkan oleh semua pelaku. Budaya dapat diubah dengan adanya perubahan signifikan dari luar. Contoh perubahan budaya dalam suatu organisasi sendiri seperti apa? Saya mengambil contoh perusahaan handphone Nokia. Pada tahun 2000-an sampai 2010, perusahaan handphone ini sangat terkenal, sangat laris begitu ya. Tetapi muncul perusahaan-perusahaan baru yang teknologinya itu lebih canggih seperti Samsung dengan Android-nya begitu. Sehingga Nokia ini menjadi tergeser dan digantikan oleh teknologi maju lainnya. Lah, untuk bagaimana cara Nokia agar bisa bangkit kembali dan tidak kolaps itu bagaimana? Maka Nokia menggandeng Microsoft sebagai OS-nya untuk produk handphonenya tersebut sehingga Nokia bisa bertahan hingga sekarang. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat mengubah budaya antara lain membangun dasar dalam berbagai peran, mengembangkan kepercayaan yang tinggi antar individu, mengizinkan waktu kepada orang untuk berubah, menentukan arah tetapi mengizinkan staf untuk mengerjakan detailnya, menyediakan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan baru yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah tempat memperluas kapasitas berpikir dan hasrat untuk menciptakan hasil yang dipercaya. Lalu tempat memelihara hasil berpikir, lalu kumpulan aspirasi bebas, dan tempat belajar bersama secara berkelanjutan. Dalam organisasi pembelajaran ada yang dinamakan 5 disiplin. Apa saja 5 disiplin itu? 5 disiplin tersebut antara lain yang pertama pengendalian diri, yang kedua model mental, yang ketiga visi yang sama, yang keempat kelompok belajar, dan yang kelima sistem berpikir. Pengendalian diri itu yang seperti apa? Pengendalian diri adalah memberi dukungan atau memberi perhatian secara lebih dan terus-menerus terhadap apa yang kita inginkan. Dalam pengendalian diri ini, kita fokuskan diri untuk meningkatkan kemampuan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Pengendalian diri ini juga sangat diperlukan agar memiliki kompetensi yang tinggi. Selanjutnya yaitu model mental. Model mental sendiri apa? Kemampuan meramal hal yang mungkin untuk kegiatan kita. Seperti saat mengambil keputusan, kita harus berhati-hati terhadap konsekuensi yang bisa dihadirkan seperti konsekuensi negatif ataupun konsekuensi positif. Yang ketiga yaitu visi yang sama. Dalam suatu organisasi pasti memiliki visi. Visi adalah sesuatu yang harus dicapai atau tujuan dari suatu organisasi tersebut. Jika dalam suatu organisasi visinya berbeda-beda, maka tujuan itu akan sulit untuk tercapai. Sehingga harus menyamaratakan visi agar dapat menumbuhkan kesadaran berjangka panjang dan anggota organisasi terus maju dan berkembang untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Yang keempat yaitu kelompok belajar. Kelompok belajar ini yang seperti apa? Kelompok belajar ini menciptakan kelompok untuk menciptakan visi yang sama. Bersama-sama saling berbagi ilmu yang dimiliki perorangan sehingga ide-ide yang terdapat dalam perorangan tersebut dapat dikembangkan menjadi satu dan menjadi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu sistem berpikir. Sistem berpikir ini mendorong individu untuk melihat segala sesuatu secara keseluruhan. Nah, 5 disiplin ini sangat diperlukan dalam organisasi pembelajaran. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Taksya Antibatul Rohman yang merupakan anggota terakhir dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ICT untuk lingkungan kerja dan pengembangan karir. Untuk yang pertama, saya akan membahas implikasi dari manfaat teknologi terhadap pengembangan karir. Di era sekarang, pemanfaatan ICT dalam berkarir di bidang apapun sangat penting. Oleh karena itu, ada beberapa dampak
ICT terhadap aspek apapun dalam kehidupan dan pekerjaan, yaitu yang pertama adalah secara konstan menurunkan biaya. Hal tersebut dapat terjadi karena teknologi dapat mengubah proses manual menjadi otomatis, sehingga dapat mengurangi biaya untuk tenaga kerja. Selain itu, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Teknologi juga dapat menghemat biaya untuk promosi dan pemasaran, karena promosi dapat dilakukan melalui website. Dengan teknologi, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor atau perusahaan. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Dengan berkembangnya ICT, hal tersebut tidak dapat dipungkiri untuk membuka pintu terhadap dunia baru yang lengkap, di mana hal ini disebut nanotechnologies. Dengan menemukan material yang belum pernah dilihat sebelumnya dengan sifat-sifat fisik yang luar biasa, seperti nanohologram yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Nanohologram ini dikembangkan oleh Australian Chinese Team yang dipimpin oleh RMIT yang merupakan sebuah universitas riset di Melbourne, Australia. Ukuran dari nanohologram ini 1000 kali lipat lebih tipis daripada rambut manusia. Informasi juga dapat ditampilkan di luar device atau perangkat kita loh. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai siapa saja sih orang yang dapat mengembangkan karirnya di sektor ini. Pada dasarnya, semua orang dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk kehidupan, pembelajaran, dan berinisiatif belajar untuk menguasai teknologi. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh karir yang dapat dikembangkan di sektor ini. Pertama, yaitu Artificial Intelligence, yang merupakan kecerdasan buatan yang menekankan pengembangan intelijen mesin agar bekerja layaknya manusia dan meringankan pekerjaan manusia itu sendiri. Di dunia kerja, Artificial Intelligence ini bisa digunakan untuk pengendalian, perencanaan dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, pengenalan tulisan tangan, suara, bahkan wajah. Yang kedua yaitu Data Analytics. Data Analytics merupakan kemampuan untuk menganalisa data untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan perencanaan yang akurat, cepat, dan efisien. Dengan begitu, kemampuan ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan program marketing, merespon tren pasar dengan cepat sehingga mampu meningkatkan performa bisnis. Dalam industri e-commerce, kemampuan data analytics ini bisa digunakan untuk mengetahui kecenderungan pelanggan atas barang apa yang dibeli, produk apa yang sering dicari, sehingga dapat meningkatkan peluang bisnis. Yang ketiga yaitu digital atau social media marketing. Bisnis dapat berkembang dengan cepat berkat kehadiran digital media marketing, di mana informasi tentang perusahaan serta produk mudah sampai ke konsumen melalui media digital. Dan yang terakhir adalah software development. Banyak perusahaan yang meningkatkan kapasitas perangkat lunak sebagai moda bisnis. Misalnya industri perbankan yang fokus terhadap pelayanan e-banking maupun m-banking. Sedangkan industri e-commerce sibuk dengan aplikasi jual beli barang maupun jasa. Dengan berakhirnya video ini, maka berakhir pula bahasan kita mengenai pengembangan komitmen pada mutu, unit pemahaman organisasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.